Sahabat Pilar masih mendengarkan mistis karena mereka benar-benar ada. Berkisah kembali tentang pengendara motor yang punya pengalaman jalan-jalan waktu touring yang menyisakan cerita menarik. Dialami oleh dua biker sebuah klub bernama Ferdi dan juga Ibrahim. Suatu kali mereka tandang ke villa besar di daerah Cipanas, Jawa Barat dengan suasana alam pegunungan dan udara yang sejuk. Singkat cerita, Ferdi dan Ibrahim dan rombongan tiba di villa itu. Sebagian ada yang naik motor, sebagian lagi ada yang menggunakan mobil pribadi. Ibrahim yang sudah memiliki anak yang masih balita riding menggunakan motor bersama yang lain, sementara kedua anaknya ikut di dalam mobil. Sebelumnya komunitas ini juga sepakat untuk menginap selama 3 hari di sana. Singkat cerita, 3 hari menginap, 2 hari terasa baik-baik saja kecuali hari ketiga. Bosan berada di villa terus, beberapa biker akhirnya memutuskan untuk mengunjungi beberapa tempat wisata lain dengan motor di kawasan Cipanas dan juga Cianjur. Lokasinya pun tidak begitu jauh dari tempat mereka menginap. Tanpa disadari, mungkin mereka sempat mendatangi lokasi angker atau melakukan sesuatu yang membuat penghuni di sana tidak suka. Kejadian aneh pun kemudian muncul. Ferdi misalnya. Saat itu ia hendak kembali ke villa. Motornya tiba-tiba saja terasa berat dan pinggang seperti ada yang menyentuh. Seperti membawa beban di belakang motornya. Ferdi berpositif thinking, mungkin ban motornya kempes. Namun setelah dicek ternyata tidak. Sesekali ia menoleh ke kaca spion. Ferdi juga sempat berpikir apa mungkin ada yang ikut bonceng di belakang motornya. Hingga 100 meter menjelang lokasi villa menginap, motornya tiba-tiba saja mati. Ferdi mengaku motornya sebelum touring sudah dipastikan dalam kondisi prima dan bensinnya penuh. Kabel-kabel juga kelistrikan sudah dicek dan normal. Bahkan aki juga belum lama diganti yang baru. Akhirnya ia menepi untuk mengecek motornya. Dan anehnya, tidak lama saat diparkir motornya kembali hidup setelah dinyalakan. Aneh sekali. Setibanya di villa, keanehan semakin menjadi. Kali ini Ibrahim yang merasakan. Pintu kamar mandi di kamar yang dia tempati bersama istri dan 2 balitanya seperti terbuka sendiri. Dan dari sudut matanya, ia merasa kalau kaca besar di atas wastafel seperti menunjukkan bayangan hitam sekelebat. Seolah-olah ada sosok yang mengintip dari arah kamar mandi. Kebetulan posisi kamar mandi di belakang wastafel dan posisi pintu kamar mandi sedikit terbuka. Kembali Ibrahim berpikir mungkin hanya sugestinya. Namun di area lain
Tepatnya di bawah tangga menuju kamarnya, Ibrahim kembali melihat sesuatu yang aneh. Sekilas ia melihat seperti ada bayangan hitam yang berdiri. Tanpa pikir panjang, buru-buru dia naik ke atas menyusul teman yang lain. Situasinya sore, sepi. Di villa hanya ada beberapa orang, yang lain ada yang berenang, foto-foto, main perahu di danau. Wujudnya bisa dibilang seperti kuntilanak, namun hitam. Bisa saja disebut genderuwo, tapi Ibrahim tetap berpikir sosoknya lebih mirip wanita menggunakan jubah hitam. Entah sosok apa itu. Selang beberapa lama kemudian, saat istirahat di kamar, anak paling kecil Ibrahim mulai rewel dan terus menangis. Padahal selama 2 hari di villa, si anak baik-baik saja. Akhirnya diputuskan untuk pindah ke kamar lain dan si anak mulai tenang dan tak lama terlelap tidur. Setelah kejadian itu seolah-olah kamar Ibrahim seperti ada yang menempati. Dan entah kenapa ia cukup yakin bahwa ada makhluk halus yang ikut pulang ke villa itu bersama anak-anak lainnya waktu jalan-jalan. Peristiwa serupa dialami oleh Ferdi. Belum hilang ingatan dari kejadian aneh yang menimpa motornya, Ferdi ternyata menangkap sosok hitam menyeramkan dalam kamera temannya saat memotret jejeran motor. Saat itu Ferdi meminjam kamera milik temannya untuk foto motor-motor, dan motretnya itu pas mau maghrib. Saat memfoto motor-motornya gak ada rasa angker atau seram, biasa aja. Nah, ketika sudah pulang, Ferdi melihat hasilnya di laptop seperti ada orang di dalam kaca. Dan entahlah itu siapa. Analisanya adalah tidak mungkin ada orang berdiri di balik kaca lantaran di balik kaca adalah tangga ke bawah. Dan yang kedua, di lantai bawah hanya ada sedikit orang. Tidak ada yang berambut panjang dan tidak teratur seperti yang terlihat di foto. Peristiwa yang dialami Ibrahim dan Ferdi tidak diceritakan ke biker yang lain. Hanya sebagian orang saja yang dinilai cukup alim oleh Ferdi dan Ibrahim. Karena takutnya kalau diceritakan langsung, teman-teman yang lain akan merasa tidak nyaman. Anehnya, kejadian ini lalu dikonfirmasi ke penjaga villa dan penjelasan penjaga villa belum pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar sosok ini adalah sosok yang ikut pulang dari tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh Ferdi dan Ibrahim? Dan mereka bukanlah sosok yang menempati villa tersebut dari dimensi lain.